Selamat datang. Sadar atau enggak, saat ini sedang terjadi sebuah revolusi besar di dunia kedokteran. Sebuah revolusi yang bisa dibilang bakal menulis ulang masa depan kesehatan kita semua. Yuk kita lihat gimana perubahan masif ini terjadi tepat di depan mata kita. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau kita nggak perlu lagi nunggu gejala muncul baru bertindak? Nah, pertanyaan ini nih inti dari semua revolusi kedokteran yang bakal kita bedah kali ini. Dan ini bukan fiksi ilmiah loh, ini adalah kenyataan yang lagi terbentuk sekarang. Inilah pergeseran paradigmanya. Kita beralih dari model kesehatan yang reaktif, datang ke dokter setelah sakit, ke model yang super proaktif, namanya kedokteran 4P. Tujuannya untuk memprediksi resiko penyakit, mencegahnya dari awal, ngasih perawatan yang super personal buat Anda, dan yang paling penting, melibatkan Anda secara aktif buat jaga kesehatan sendiri. Kita mulai dari lompatan yang paling fundamental, yaitu kemampuan kita untuk berinteraksi langsung dengan koda kehidupan itu sendiri. Ini adalah era di mana kita bisa ibaratnya ngobrol langsung sama biologi tubuh kita di level molekuler. Dan Indonesia nggak mau ketinggalan. Lewat inisiatif yang namanya BGSI, negara kita mengambil langkah strategis buat lompat ke depan. Tujuannya apa? Untuk membangun database genomik yang mewakili keragaman unik populasi kita. Ini adalah fondasi dari kedokteran presisi di Indonesia. Jadi artinya apa nih buat kita sehari-hari? Gini, dengan data genomik, dokter bisa dapat laporan khusus namanya farmakogenomik. Laporan ini tuh kayak contekan buat dokter. Isinya, obat mana yang bakal paling efektif buat tubuh Anda, dan mana yang justru harus dihindari. Ini pengobatan yang benar-benar dirancang khusus buat Anda, bukan lagi satu obat untuk semua orang. Nah, sekarang kita ke teknologi yang lebih radikal lagi, CRISPR. Anggap aja ini alat copy-paste untuk DNA kita. Karena kemampuannya buat ngedit gen itu akurat banget, CRISPR sering disebut sebagai pisau bedah molekuler. Analogi yang pas banget buat ngegambarin presisinya. Prosesnya mungkin kedengeran rumit, tapi sebenarnya bisa disederhanain jadi 3 langkah simpel. Pertama, sistem ini nyari gen yang salah atau rusak. Kedua, dia motong bagian yang rusak itu. Dan ketiga, sel tubuh kita sendiri yang secara alami akan menambal dan memperbaikinya dengan salinan gen yang sehat. Cerdas banget kan? Potensi dampaknya? Wah, luar biasa. Teknologi ini bisa aja memperbaiki kelainan genetik atau bahkan merancang terapi kanker yang jauh lebih personal. Bahkan untuk sesuatu yang dulu kita anggap mustahil, dalam eksperimen, CRISPR terbukti berhasil menghilangkan virus HIV dari sel yang terinfeksi. Ini membuka pintu menuju penyembuhan total, bukan cuma pengobatan. Oke, tadi kita udah bahas level molekuler. Sekarang kita pindah ke otak dan tangan dari kedokteran masa depan. Disinilah kecerdasan buatan atau AI dan robotik canggih mengambil peran utama. Jadi gini, kalau data genomik itu bahan bakarnya, maka AI adalah mesinnya. AI ini mampu menganalisis jutaan data, genomik, rekam medis, gaya hidup, buat nemuin pola yang nggak mungkin dilihat mata manusia. Hasilnya, diagnosis yang jauh lebih cepat dan lebih akurat. Terus ada juga yang namanya telesurgery. Ini adalah operasi yang dilakukan dari jarak jauh lewat tangan robot bedah. Coba bayangin, seorang ahli bedah top di Jakarta bisa mengoperasi pasien di daerah terpencil seolah-olah batasan geografis itu nggak ada lagi. Oke, kita rangkum sedikit ya. Jadi kita punya genomik untuk personalisasi, CRISPR untuk koreksi gen, dan AI untuk diagnosis super cepat. Nah, ketiga pilar inilah yang saling bekerja sama untuk menciptakan masa depan kedokteran yang proaktif dan personal. Tapi, teknologi secanggih apapun itu baru setengah dari cerita. Sekarang, mari kita lihat tantangan sesungguhnya. Gimana caranya membawa semua inovasi keren ini ke dunia nyata? Dan yang terpenting untuk semua orang. Inilah visinya, inilah janjinya. Akses kesehatan terbaik untuk semua, gak peduli dimanapun Anda tinggal. Sebuah janji yang kedengarannya indah banget kan? Tapi, disinilah kita kembali ke bumi. Ini kenyataannya. Peringkat kita ada di posisi 53 dari 64 negara soal daya saing digital dunia tahun 2021. Artinya, ada jurang yang besar banget antara janji teknologi yang canggih dengan realitas infrastruktur kita di lapangan. Jadi, inilah beberapa rintangan utamanya. Ada kesenjangan digital yang nyata, sistem pembiayaan kesehatan kita masih lebih fokus mengobati ketimbang mencegah,
Dan solusinya bukan cuma teknologi semata, tapi butuh integrasi yang cerdas antara dunia online dan offline, melibatkan nakes lokal. Nah, ini membawa kita ke pilar terakhir, dan mungkin yang paling krusial. Semua teknologi ini berjalan di atas data pribadi Anda yang paling sensitif. Jadi, gimana kita bisa memastikan data ini aman dan kita bisa percaya sama sistemnya? Ini pertanyaan yang harus kita semua tanyakan pada diri sendiri. Saat kita menyerahkan data genomik atau rekam medis kita ke sebuah sistem, kita harus benar-benar yakin kalau data itu bakal dilindungi. Karena kepercayaan adalah fondasi dari semuanya. Dan ancamannya itu nyata. Kita mungkin sering mikir soal hacker atau serangan siber. Tapi lihat deh, resiko besar juga datang dari dalam. Kesalahan manusia dan akses internal yang nggak sah. Keamanan data itu masalah yang jauh lebih kompleks dari sekedar serangan dari luar. Untungnya, kita sudah punya payung hukum. Peraturan Menteri Kesehatan ini adalah langkah yang sangat penting. Peraturan ini secara eksplisit mewajibkan enkripsi untuk melindungi data medis elektronik. Ini adalah standar keamanan minimum yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Tapi hukum aja nggak cukup. Anggap ini kayak dua lapis pertahanan. Hukum memang menetapkan standarnya, tapi literasi digital kalian adalah garda terdepan. Paham soal hak-hak Anda, waspada sama penipuan digital, itu cara terbaik buat melindungi diri sendiri di era ini. Pada akhirnya, kepercayaan publik yang jadi kunci kemajuan kedokteran itu dibangun di atas 3 pilar ini. Masyarakat yang melek digital, penegakan hukum yang tegas dan gak pandang bulu, serta sistem keamanan siber yang kokoh. Kalau salah satunya goyah, seluruh fondasi ini bisa runtuh. Dan inilah intinya. Semua teknologi canggih, semua potensi penyembuhan yang luar biasa itu, semuanya bergantung pada satu hal, kepercayaan Anda, kepercayaan kita semua. Tanpa bahan bakar kepercayaan itu, seluruh mesin kemajuan medis ini bakal berhenti total. Jadi, kita tutup bahasan ini dengan sebuah pertanyaan besar. Teknologinya sudah ada di depan mata kita, menawarkan janji-janji yang luar biasa untuk kesehatan kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah teknologinya bisa, tapi apakah kita siap? Siap secara infrastruktur, sosial, dan yang terpenting, secara etis.